Analisis recurrence dan struktur data rekursif. List sebagai struktur data rekursif bagian ketiga. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk merepresentasikan list pada Haskell. List pada Haskell akan direpresentasikan sebagai berikut. Jadi menggunakan tanda kurung siku untuk list. Contoh list of integer dengan tanda kurung siku, kemudian elemennya dituliskan di dalam tanda kurung siku itu. Misalnya buka kurung siku 1, 2, 3, 2, 4, 1, kemudian tutup kurung siku. Jadi elemen-elemennya ada di dalam dan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada list of karakter atau list of char. Elemen-elemennya ada di dalam kurung siku dengan tanda petik 1. Jadi ada A, E, 2 di sini bukan dianggap sebagai angka tapi dianggap sebagai karakter. Kemudian ada list of point. Point ini adalah gabungan dari dua buah bilangan integer yang berpasangan. Jadi misalnya dalam kurung siku 1,2, 0,0, negatif 2,9. Oke, selanjutnya kita akan lihat deklarasi list of tipe elemen. Deklarasi dituliskan dalam bentuk komentar. Nah, kita akan menggantikan tipe elemen ini dengan tipe elemen list, apakah itu integer, karakter, dan sebagainya. Jadi dituliskan sebagai berikut. Misalnya tipe list of tipe elemen titik 2 ini adalah untuk list kosong atau list dengan anggota adalah elemen E ditambahkan dengan suatu list. Kemudian dituliskan definisi tipe list of tipe elemen, basisnya dituliskan. Jadi list of tipe elemen kosong adalah list of tipe elemen, dan recurrence-nya adalah list tidak kosong yang dibuat dengan cara menambahkan sebuah elemen bertipe tipe elemen di awal. Ya, konstruktor kedua, tipe list of tipe elemen, yaitu tipe list kosong atau list ditambahkan dengan suatu elemen. Basisnya adalah list of tipe elemen kosong adalah list of tipe elemen. Recurrence-nya adalah list tidak kosong dibuat dengan menambahkan sebuah elemen bertipe-tipe elemen di akhir sebuah list. Oke, berikut cara pendefinisian dan spesifikasi untuk konstruktor. Yang pertama adalah konstruktor cons O. Diberikan suatu tipe elemen dan list of tipe elemen akan menghasilkan list of tipe elemen. Jadi misalnya cons O dari elemen E dan list L adalah sama dengan list dengan anggota E ditambah dengan L. Oke. Konstruktor yang kedua adalah cons dot. Jadi diberikan suatu list of tipe elemen dan suatu elemen dengan tipe elemen, maka akan menghasilkan suatu list of tipe elemen. Ya. Di mana E akan diletakkan sebagai elemen terakhir. Maka realisasinya kita lihat cons dot dari L E, list L dengan elemen E adalah L ditambah dengan list dengan elemennya adalah E. Contoh yang lain, konstruktor untuk list of integer. Ya, di sini kita punya cons O yaitu integer, dan list of integer akan menghasilkan list of integer. Realisasinya cons O dari elemen E dan list of integer adalah sama dengan list dengan anggota elemen E ditambah dengan list of integer LI. Konstruktor kedua cons dot, ya,
diberikan list of integer dan integer akan menghasilkan list of integer. Oke, ini definisi dan spesifikasinya Anda bisa lihat. Maka realisasinya adalah const dot dari list of integer li ditambahkan dengan elemen e adalah sama dengan li ditambahkan dengan list dengan elemen e. Contoh yang lain, konstruktor untuk list of character atau text sebenarnya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada tipenya. Kalau tadi kita sudah belajar const o untuk integer, ya di sini tipenya diganti dengan karakter. Jadi masukannya adalah karakter dan list of character akan menghasilkan list of character. Dimana const o elemen e ditambahkan dengan list of character adalah list yang berisi elemen e ditambahkan dengan list of character. Demikian juga untuk const dot, ya diberikan list of character dan karakter akan menghasilkan list of character. Dan realisasinya bisa dilihat di sini, const dot dari list of character dan elemen e adalah list of character ditambahkan dengan list dengan isi elemen e. Oke, berikutnya adalah selektor. Mungkin kita perlu cermati adanya perbedaan antara notasi fungsional dengan notasi Haskell. Ya, istilahnya agak berbeda. Jadi misalnya tadi kita sudah belajar tentang first element, maka di Haskell istilahnya adalah head, ya head L. Kemudian tail untuk notasi fungsional di Haskell sama tail L. Nah, untuk last element dari L di notasi fungsional di Haskell adalah last L, sementara head di notasi fungsional notasi Haskellnya adalah init L. Ini jangan sampai tertukar, jangan sampai terbalik, karena head di notasi fungsional dengan head di notasi Haskell menunjukkan hal yang berbeda. Oke, jangan sampai terbalik. Ya, karena tail dan head, oke ya, di sini adalah fungsi yang sudah terdefinisi di Haskell, maka untuk selanjutnya selector list yang digunakan adalah sesuai dengan notasi Haskell. Oke, ini selektor list untuk tipe elemen dengan menggunakan notasi Haskell. Ya, kita akan lihat definisi dan spesifikasi selektornya. Untuk head diberikan list of tipe elemen, maka akan memberikan elemen pertama dari list L. Ada syarat bahwa L tidak kosong. Selektor yang kedua, tail diberikan list of tipe elemen, maka akan mengembalikan tipe elemen yang merupakan list sisanya, ya list tanpa elemen pertama list L, di mana L dipastikan bahwa dia tidak kosong. Oke. Selektor berikutnya last akan menghasilkan elemen terakhir list L. Oke ya, akan diberikan suatu list bertipe elemen dan mengembalikan suatu elemen yang bertipe elemen. Oke, yang terakhir adalah init diberikan suatu list of tipe elemen akan mengembalikan list of tipe elemen, ya, dimana list ini tanpa elemen terakhir list L. Jadi hanya list dengan elemen-elemen awal, ya, dikurangi dengan elemen terakhir. Oke, contoh head dari 1, 2, 3, 4, oke, adalah 1. Kemudian tail dari list 1, 2, 3, 4 adalah, oke, ini dipotong jadi tinggal list 2, 3, 4. Oke, kemudian last dari list 1, 2, 3, 4 akan menghasilkan 4. Oke, kemudian init dari list 1, 2, 3, 4
jadi dipotong, 4-nya tidak ikut, jadi dia menghasilkan list 1, 2, 3.